masih ilmiah secara virtual yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Imam Muhammad Wakil Komisaris Wilayah 4 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Ternate Miftahul Ulum Ternate Sumeneb, Kiai Haji Abdullah Khalil beserta segenap ahlul baitnya. Yang saya muliakan Ketua STAI Miftahul Ulum beserta Wakil Ketua dan segenap Ketua Prodi serta Ketua Jurusan serta para dosen, dan juga yang sangat saya muliakan para pejabat yang hadir pada hari ini, yang saya muliakan pula para wali, wisudawan, wisudawati, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, segenap wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita anugerah iman dan Islam. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu pada kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Khalil beserta Ketua STAI Miftahul Ulum yang beberapa kali datang ke pondok saya di Surabaya, dan saya berjanji untuk datang ke acara ini, tapi ternyata Allah menakdirkan saya harus tidak boleh jalan kemana-mana dulu. Pak dokter mengatakan saya harus tidak kemana-mana, maka saya stay ada di pondok, dan saya minta kepada Pak Ketua bisa enggak kalau online, sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa STAI Miftahul Ulum ini ACDC. Mau mengikuti langsung oke, mau online juga oke. Artinya dunia biasa tradisional oke, tapi juga dunia digital seperti yang marak saat ini juga oke. Saya bangga kepada STAI Miftahul Ulum yang senantiasa sigap dan memiliki kecekatan dan kemampuan yang bagus untuk mengantisipasi kemajuan-kemajuan zaman. Insya Allah, saya sangat optimis STAI Miftahul Ulum ke depan akan semakin maju, dan insya Allah akan segera nantinya berubah menjadi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Ternate Sumeneb, insya Allah. Mohon doa dari para hadirin sekalian. Mohon doa. Kalau dari saya membaca semangat dari ketua, wakil ketua, prodi, dan dosen, luar biasa. Sekedar laporan dulu, saya sebagai orang Kopertais, administrasi STAI Miftahul Ulum sangat jauh saat ini berbenah lebih bagus lagi. Alhamdulillah dosen-dosennya juga saat ini administrasi, kelengkapan jabatannya udah luar biasa. Di tangan saya hari ini ada 6 jabatan fungsional untuk dosen. Ada juga SKTP untuk dosen. Dan ke depan saya minta, ini saat ini lagi sibuk di Kopertais tentang beasiswa KIP. Saya mohon supaya nanti STAI Miftahul Ulum yang akan datang mulai sekarang digarap, siapa saja yang kira-kira mau diajukan untuk mendapatkan KIP. Jadi beasiswa yang dari pusat itu, insya Allah akan kami perhatikan. Itu catatan saya sebagai Kopertais. Catatan kedua sebagai Kopertais,
Saya sangat berterima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari STAI Miftahul Ulum sampai saat ini. Saya bangga dosennya muda-muda, ketuanya saja juga masih muda, tapi semangatnya luar biasa dan ini harus dijaga. Dan Kopertais akan selalu mengawal apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan bersama. Mengapa kok Kopertais kemudian punya semangat untuk mendukung STAI Miftahul Ulum ini? Alasan pertamanya adalah karena memang semangat dari STAI Miftahul Ulum yang bagus. Yang kedua adalah karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta, Islam swasta yang ada di pondok pesantren. Kelebihannya adalah di situ ada doa dari Kiai, dari Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Khalil, dan dari segenap para asatidz. Di situ ada juga bimbingan keagamaan yang tidak hanya melulu urusan kepala, tapi juga masalah hati. Ilmu agama itu bukan hanya masalah kepala. Ilmu agama yang paling penting sesungguhnya masalah hati. Kalau kemudian anak kita dititipkan di perguruan tinggi yang dimensi agamanya itu ada, kemudian kiainya ada, pembinaan spiritual itu ada, yakinlah para wali mahasiswa dan wali wisudawan, insya Allah kemungkinan ilmu untuk menjadi modal kebahagiaan itu sangat besar. Tapi sebaliknya, ketika keilmuan itu hanya urusan kepala saja, biasanya dia akan bersahabat dengan urusan nafsu keserakahan, biasanya juga akan bersahabat dengan keinginan-keinginan duniawi saja. Ketika itu yang muncul, ilmu yang tertanam di kepala tidak akan mengantarkan kepada ketenangan dan kedamaian, tapi dia mengantarkan kepada permusuhan dan penderitaan. Mangana dek sateja wali mahasiswa syukur dekat Allah, putra-putra pun ajunan ni takdir Allah, bedening sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum, kadang-kadang giai, kadang-kadang pondok, ada kelebihan yang tidak bisa kita pungkiri. Kelebihan doa, kelebihan keberkahan, kelebihan bimbingan hati. Itu yang sulit untuk didapatkan di tempat lain. Hadirin yang saya muliakan, coba kalau kita buka misalnya, ada ayat menarik dalam surat Yunus ayat 93. Ada ayat yang menggelitik dan menjadi pertanyaan salah seorang mahasiswa kepada saya. Wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmu. Bani Israel itu famakhtalafu, mereka tidak berbeda pendapat. Mereka tidak berbeda pendapat, mereka tidak bermusuhan. Hatta ja'ahumul ilmu, sampai datang kepada mereka itu ilmu. Ternyata ada orang yang dia itu berbeda pendapat setelah ada ilmunya. Ada ayat lagi dalam surat Al-Jasiyah. Ayat 16-17. Coba ayat 17-nya nanti dilihat itu. Ayat 17-nya Al-Jasiyah. Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak berbeda pendapat kecuali setelah datang kepada mereka itu ilmu. Kan itu terjemahannya kan? Pertanyaannya mengapa kok kemudian kalau sebelum datang ilmu mereka tidak berbeda pendapat? Mengapa ketika datang ilmu mereka beda pendapat? Ada yang bertanya kepada saya, mengapa ayat ini seperti ini? Dan faktanya Pak Kiai katanya, ternyata yang banyak bertengkar itu bukan orang bodoh, orang pintar katanya. Pikir macam benda juga. Saya tokan yang TV, saya tokan yang koran, saya tokan yang Facebook, saya tokan yang Twitter. Orang yang terpintar tepi kan, orang yang sendi ilmu kan. Anak mau yang butuh nama tak tokan, menjawab kerjaan, ya ada yang butuh tadi saya kebentai, nang mas, good manggut, dia tak tokan ni punya.
Tapi ada pertanyaan, mengapa orang setelah dapat ilmu kok dia berbeda pendapat? Apakah ilmu memang ditakdirkan untuk berbeda pendapat? Bukankah al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya? Bukankah ilmu itu sesungguhnya yang menjadikan orang itu rukun? Bukankah ilmu itu yang mengajak orang untuk kemudian harmoni? Lantas mengapa kok kemudian ketika datang ilmu menurut ayat tadi itu, mengapa kok justru itu yang menjadikan orang itu berbeda pendapat? Nah, saya bilang kepada penanya, coba buka tafsirnya. Ketika dibuka tafsir Al-Quran, ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Orang yang punya ilmu, yang kepalanya berisi ilmu, tapi hatinya kosong dari hidayah. Yang ada adalah angkara murka. Yang ada adalah ketamakan. Yang ada adalah nafsu. Dia itu mencari ilmu hanya untuk supaya kaya, mencari ilmu supaya dia mendapat pangkat, mencari ilmu supaya dia itu di dunia itu merasa mulia, mencari ilmu supaya dia mampu mengalahkan orang lain. Ketika niat salah seperti ini, gagal dia untuk mendapatkan ketenangan. Yang muncul adalah kegelisahan. Coba bayangkan. Yang muncul adalah permusuhan. Oleh karena itu kepada anak-anakku wisudawan, wisudawati, tolong benahi itu dalam kita mencari ilmu. Niatnya lillahi ta'ala. Urusan nanti dapat pekerjaan, urusan nanti dapat jabatan, itu adalah urusan Allah. Bukan urusannya kita. Itu kata anak sekarang efek samping itu. Bukan the final goal. Kayaknya banyak orang makin lah cong ngalah jurusan anoban melarat cari lako. Sehingga jambu ning lako, aibu din lako. Ridana Allah Subhanahu wa taala. Allah pada rezeki beni bolana lako. Mun bolana lako dengan pada rezeki sapi duntas menintas kasar emas sapi. Ya sapi pucung lako. Lako nang gelem lolo sapi. Nunggu kuning kanteng kotor. Padahal lagu na bercing. Menibulan na lako. Menibulan na lako. Menibulan na jeta. Isang kubo mon pentorbas. Mon pentorbas namanya na Soki. Bo. Mon pentorbas Soki. Kula keban. Kula miskin kapi. Tangadan kapi keban. Bukti na kerja tak mikir lempo. Kerja tak mikir lempo. Jadi urusan rezeki itu urusan Allah. Urusan kita sebagai hamba adalah bagaimana memantapkan niat bahwa al-hayat lillahi ta'ala. Hidup ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat yang pertama yang paling penting. Mencari ilmu itu. Yang kedua menjadi guru yang tepat itu. Carilah guru yang tepat. Jadi perguruan tinggi yang tepat. Tanyakin siapa kiai nah. Kiai na tuwa na Banten. Kiai na sibuk masalah dunia na sibuk masalah akhirat. Tanyakin. Nama telok na adalah bagaimana kita taufikul ilmi. Bermacarana malakin ilmu. Kepada semua wisudawan wisudawati. Ilmu yang Anda dapat saat ini, amalkan. Amalkan. Pak, saya nilai jelek. Bukan masalah nilai jelek. Masalahnya Allah titipkan ilmu. Yang sedikit pun amalkan. Pak, saya bodoh. Kalau memang bodoh, tolong mengajar yang lebih bodoh. Jangan mengajar yang lebih pandai. Selesai kan urusan. Yang mengajar lebih bentar. Yang mau SMA aja ngajar di situ. SMA ngajar se SMP. Mau SMP ngajar lagi. Ngajar se SD. SD ngajar TK. Nah, itu caranya dalam hidup ini. Mengenal resda benar yang kona. Termasuk kias atsam sana ada pintu kerja. Cong kepi tang santre ngajar makia berak lipa-lipen. Kenapa ada keberkahan dalam kita tasawuf ini? Dalam kita menggunakan keilmuan itu. Itu pesan yang sangat penting dalam wisuda ini. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Nah, alasan berikutnya
Mengapa kok kemudian saya mendukung STAI Miftahul Ulum ini untuk terus maju? Saya melihat memang muatan-muatan spiritualnya itu luar biasa. Muatan-muatan keagamanya juga luar biasa. Dan disitulah letaknya cahaya. Manusia kalau dalam hidup sudah memiliki cahaya, maka manusia itu pasti itu hidupnya terang. Manusia kalau dia tidak memiliki cahaya, maka pasti hidupnya akan gelap. Bada orang ngocak masa depan gelap. Bada ngocak boleh ada peteng pas cetak, peteng mata. Bada boleh ngocak ada peteng kau dien. Kalau memang kehidupannya peteng, kalau memang hidupnya itu terasa gelap, mengapa kita tidak mencoba untuk menghidupkan cahaya dalam kehidupan? Coba udiin cahaya nah. Cahaya dalam Al-Quran. Bahasa Arabnya cahaya nur. Nur itu cahaya. Apa cahaya itu? Coba nanti baca di Al-Quran. Ada banyak dalam Al-Quran itu kalimat cahaya disebut oleh Al-Quran. Tetapi maknanya secara umum ada 4. Ada 4 cahaya yang harus dihidupkan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ternyata memang ajaran-ajaran keislaman atau ilmu-ilmu keislaman. Itu adalah cahaya. Makanya orang yang mengajar umum meloloh, tak ajar agama, ada atau karena yang tuana. Saya mau ajar agama insyaAllah. Yuriduna yutfi'u nurallah. Nah, ini mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Biafwahim dengan mulut-mulut mereka orang kafir. Orang musyrik. Wa yaballahu la ayyutimma nurahu. Tapi Allah tidak berkehendak. Artinya sampai kapanpun ajaran keislaman, ilmu keislaman akan tetap bersinar. Makanya tanding tidak yakin. Masalah keilmuan keislaman tak oleh tidak yakin. Gaya dengan matura apapun maturaan ngaji Rasulullah sanjong cek kapan kabatuna langkar nak cek kapan datang ke masjid nak insyaallah kalau itu yang kita dekati, kita isi hati dengan agama Allah, nur yang pertama itu akan muncul. Nur yang pertama itu yang saya sebut tadi adalah nur bermakna bermakna agama, ajaran agama Allah itu yang luar biasa. Dia metung hidupkan cahaya. Kepada siapa kita itu saat ini belajar ilmu agama itu? Mau nggak mau, kita saat ini belajar kepada ulama. Semak kamu ulama, semak ke pesantren. Insya Allah menabiku lebih najunan semak ke agama, semak ke pesantren. Semak dia kamu ulama, insya Allah akan selalu ada cahaya. Ada dawuh dari ulama, beliau Syekh Syamli namanya, beliau mengatakan, kalau kamu sendiri tidak punya cahaya, maka ikuti orang yang memegang cahaya. Mun bana tibi tanahku temat. Sementara jalan dia petang menjauh. Jalan ke tibian. Norok dekat orang sini ku temar. Siapa sini ku temar? Siapa sini ku lampu? Sini ku temar, sini ku lampu. Allah, nama ulama pada alim ulama. Makanya bersama kau ulama. Cereng makan ten. Makan ni kan sama kau ulama. Menambah tempat berupa puton ni masalah wah. Masalahnya masalah dunia. Di otak raja datang kau nama. Hah? Ika musuh orang yang datang kau nama. Yang cam orang yang datang kau nama. Tempatnya mana ada. Jangan ibu kau nah. Macam benda tu benda barang kiai cuma dimin. Jadi kiai saya nggak yang. Cecit ngecit mana orang datang sebenarnya ni sendi musibah. Pacet mentepak terak jong lampu tak yodiin. Biasanya lampu yodiin mentepak petang ni kau jangan. Titi ustad ulama kiai mentepak rak terak ada mentepak orang makmur kapi mentepak tamu itu biasa gini kan. Tikit tinggi capok masalah datang tamu kapi ni.
Coba tengenin muntak kata aja. Iya, mundi masalah Masya Allah. Kagiai. Ada orang datang kagiai. Ngucap kagiai ni kiai. Abtine kajin to nyona kajunan rezeki muka lancar. Ada apa jom? Abtine madai pecing habis kajunan. Cek terona lakonya habis kajunan. Cek tenang mengacap kajunan. Ima orang-orang benjongnya habis cong. Orang abtine nila. Cerita di kendaraan ya. Dua kinan di mobil. Tina makai mobil bekas ya. Pokoknya di mobil makai bekas tak apa-apa. Ojen tak ojen, abtine bisa napa kapon truknya habis kajunan. Itu akin bigay Al-Fatihah. Habis ku mobil bekas. Mulai oleh mobil bekas, ada taklem datang lagi. Taklemnya habis. Satu hari pas nyabis. Oleh setahun nanti mobilnya habis. Dia tanya, matanya habis bonjong, jangan mana di mobilnya habis ke? Ngapura gaya seboran ni gaya, abtina minggu habis ka bengkel gaya, saya rosak mana, mobil bekas gaya. Ada habis ke bengkel abtina hoyan. Ada tak kena gede kan ko. Mangana mun minta keke tu minta mobil bekas, minta mobil sebekus misan. Bala geng, tu akin mobil bekus letak ke bengkelan tapi kalau datang ke panjenengan, lebur enggak gini kan. Hadirin, sebetulnya gue mau jadi. Itu yang pertama, cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua adalah Al-Quran. Cahaya ada yang kedua adalah Al-Quran. Nikah Al-Quran ini juga cahaya. Makanya apa lebu kalau benajunan mata Al-Quran bersama Al-Quran. Semua wisudawati jangan hanya bolak-balik buku-buku lainnya. Al-Qurannya dibaca. Waman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil ardi fil nasi. Ini ayat 122 surat Al-An'am. Firman Allah ini adalah maknanya Al-Quran. Makanya walebur Al-Quran, tanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sayangnya banyak kemudian di antara kita yang lupa untuk menanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Menrenggona ba, matura kona. Mada maghrib anak naik kebah kelangker ngaji. Samangken pun banyak punten. Kalau kopi era jong. Quran ditinggalkan. Quran dibaca dalam Rahmadiyah, boleh baca Quran ini kan. Banyak macam Yasin ke Rahmadiyah jong. Ramaja Burdah. Jong, cana roa. Imam Bushiri roa. Macam apa akabai Burdah mah dan akabai Burdah jong. Langsung beres penyakit jong. Bosen Burdah jong. Mi bola beres jong. Bosen Burdah. Langsung mati pan. Pak mati pan. Mana tanya mati jong bosen Burdah. Macam lambat. Mata na boncet para mati kunya. Burdah ni kayak baca beni para mati ya. Baca mo ni sakit sa biasa wa. Para mati Burdah itu jelas mati. Pon, mati Burdah na. Ini kesalahan ini banyak salah. Oke, Al-Quran. Yang ketiga, makna dari An-Nur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardi. Surat An-Nur ayat 35. Allah adalah pemberi cahaya, penyinar semua apa yang ada di langit dan bumi. Nabi kalau penajunan ini penuh dengan sinar, penuh dengan cahaya. Jangan sampai Allah itu hilang dalam diri kita. Harus Allah itu senantiasa ada pada dalam kehidupan kita. Kalau Allah istiqomah di dalam diri kita, maka masuklah ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam surat Fussilat dinyatakan orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu kemudian istiqamah.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat kepada orang itu. Ketiba ni berat Nabi Rasul saya turunin malaikat. Orang-orang yang hatinya Allah, dia akan dituruni oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Sebagai orang ini kan benar sampai takut tambah sedih. Ada kebahagiaan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan juga disebut dengan nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Nurun maknanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat dekat kanjeng Nabi Muhammad. 4 cahaya ini kalau dihidupkan dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, akan selalu kita temukan jawaban-jawaban. Akan selalu kita temukan jalan keluarnya. Jangan pernah khawatir dalam hidup selama kita memiliki Allah. Jadi seti dalam mudik sebenting Allah pangeran quluban ajunan. La karba wa anta rabbun, ya Allah, tidak ada kesedihan selama engkau adalah Tuhan saya. Ini pegangan untuk kita semua. Hadirin, hadirat, rahimana wa rahimakumullah. Nah, Stai Miftahul Ulum memiliki kelengkapan ini semua. Insya Allah, Stai Miftahul Ulum ke depan akan senantiasa lebih mengawal lagi masa depan anak-anak kita. Semoga cita-cita dari pendiri, cita-cita dari pengurus, cita-cita dari pengasuh, cita-cita dari ketua, wakil ketua, dan cita-cita dari kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan jalan bahagia untuk kita dan anak-anak cucu kita kelak. Demikian saya kira apa yang dapat sampaikan pada siang hari ini. Saya kadang nyona sapora tak bisa hadir langsung, tapi insya Allah ini sudah cukup mewakili untuk panjenengan semuanya. Sekali lagi saya berterima kasih, dan terima kasih. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.